Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meiji Dinar Firmanto. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang logaritma. Apa sih logaritma itu? Sebelum membahas apa itu logaritma, coba perhatikan dulu bilangan berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Contohnya di sini adalah 4 pangkat 3. Itu kan kita tahu hasilnya adalah 64. Nah, bilangan tersebut itu dinamakan dengan bilangan berpangkat. Pada video sebelumnya, kita juga sudah belajar tentang bilangan akar. Di sini jika ada akar 3 dari 64, itu kan hasilnya sama dengan 4. Nah, bilangan tersebut itu dinamakan dengan bilangan akar. Bilangan pangkat tersebut bisa dirubah ke dalam bilangan akar. Bilangan akar dan bilangan pangkat juga bisa dirubah ke dalam bentuk bilangan logaritma. Nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. 4 log 64. Nah, itu sebenarnya yang ditanyakan adalah 4 pangkat berapa hasilnya 64. Maka hasilnya adalah 3. Ini dinamakan dengan logaritma. Definisi dari logaritma itu, jika ada bilangan A log B sama dengan C, nah ini dibaca logaritma B dari A, ya, dimana A-nya itu adalah bilangan basis, dengan A-nya itu harus positif, tapi tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B-nya disebut dengan numerus, di mana numerus ini harus bilangan positif, dan C-nya disebut dengan hasil logaritma. Oke, kita coba contoh. Di sini ada 3 log 9 ya. Ini artinya sama aja dengan 3 pangkat berapa hasilnya 9. 3 pangkat 2 ya hasilnya. Berarti 3 log 9 itu adalah 2. Contoh nomor 2. Di sini ada 2 log 16. Nah, itu kan artinya 2 pangkat berapa hasilnya 16. Berarti kan 2 pangkat 4. Berarti 2 log 16 itu adalah 4. Oke, contoh lagi. Ada 5 log X sama dengan negatif 2. Nah, ini biasanya yang ditanyakan adalah X-nya berapa. Ini kan 5 log X sama dengan negatif 2. Berarti kan 5 pangkat negatif 2. Maka X-nya itu adalah 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2 itu berapa? Sama aja kan dengan 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Berarti jadi 1 per 25. Maka X-nya di sini adalah 1 per 25. Gampang ya? Kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Nah, kita kelompokkan saja ya biar lebih mudah. Sifat-sifat logaritma ini dikelompokkan menjadi sifat dasar, sifat operasi, dan sifat lanjutan. Oke, kita bahas dulu sifat dasar. Ada apa aja ya di sifat dasar itu? Pertama, jika ada A log A sama dengan berapa? Nah, ini kan artinya A pangkat berapa hasilnya A? Pasti jawabannya adalah 1 ya. Artinya A di sini boleh siapa aja. Contohnya 2 log 2. Nah, ini kan sama ya. Ini 2, ini 2, maka hasilnya 1. Kemudian contoh lain ada 9 log 9. Nah, selama bilangan basis dan bilangan numerus sama, maka dia hasilnya adalah 1. Kemudian sifat dasar yang kedua adalah A log 1. Artinya kan A pangkat berapa hasilnya 1. Kita tahu jika bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. Maka A log 1 adalah 0 ya. Nah, contohnya jika ada 100 log 1 pasti hasilnya 0. Atau 8 log 1 ya. Jadi bilangan basisnya berapapun, jika numerusnya 1 maka hasilnya adalah 0. Nah, itu tadi 2 sifat dasar dari logaritma. Kita lanjut ke sifat operasi.
Operasi dalam matematika seperti yang kita tahu itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan ya. Sifat yang pertama di sini ada A log B ditambah A log C. Nah, perhatikan di sini bilangan basisnya sama ya, A. Maka hasilnya bisa didapat menjadi A log B dikali C. Oke, kita contoh ya. Di sini ada 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, ini kan sama aja dengan 2 ya. Ini basisnya sudah sama-sama 2. Berarti tinggal 2 log 3 dikali 5. 3 kali 5, 15. Berarti jadi 2 log 15. Oke, itu sifat operasi yang pertama. Selanjutnya, setelah ada penjumlahan biasanya pengurangan. Nah, pengurangan itu kan kebalikan dari penjumlahan, maka hasilnya juga kebalikannya. Kalau tadi penjumlahan dikali bilangan numerusnya, maka kalau pengurangan bilangan numerusnya dibagi menjadi A log B per C. Oke, kita contoh lagi. Misalnya ada 3 log 8 dikurangi 3 log 2. Nah, ini bilangan basisnya sudah sama ya, sama-sama 3. Maka bisa kita operasikan menjadi 3 log 8 per 2. 8 per 2 itu 4. Berarti jadi 3 log 4. Nah, gampang ya. Lanjut, ada operasi berikutnya. Nah, di sini jika A pangkat M log B pangkat N ya. Basis punya pangkat, numerus punya pangkat. Maka bisa diperoleh menjadi N per M kali A log B. Ini seolah-olah pangkatnya dikeluarkan ya. Pangkat basis jadi penyebut, pangkat numerus jadi pembilang. Oke, contoh ya. Contoh kita punya 2 log 9. Nah, 2 log 9 itu kan sama aja dengan 2 log 3 pangkat 2. Nah, di sini ada pangkatnya, di sini tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1. Nah, pangkatnya kita keluarkan, kedepankan. Pangkat basis jadi pembilang 2 per pangkat numerus kita kedepankan ya, jadi penyebut. Berarti 2 per pangkat basis jadi penyebut. Berarti 2 per 1. Nah, sisanya kan 2 log 3 sama dengan 2 bagi 1 2 2 log 3. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh lagi, kita punya misalkan 16 log 27. Nah, 16 ini kan sama aja dengan 2 pangkat 4. Log 27 itu berapa ya? Ya, betul ya. 3 pangkat 3. Oke, sama dengan pangkat numerus jadi pembilang 3 per pangkat dari basis jadi penyebut. Berarti 3 per 4 2 log 3. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita ada contoh lagi. Di sini misal ada setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Nah, ini gabungan dari beberapa sifat yang tadi ya. Nah, untuk menyelesaikan logaritma, kuncinya adalah kita harus membuat logaritma tersebut, logaritma menjadi bilangan prima berpangkat. Nah, seperti apa bilangan prima berpangkat? Nah, kita coba dari sini ya. Tengah itu kan sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, 2 ini bilangan prima ya.
bilangan prima berpangkat. Nah, jadi harus dirubah seperti itu. 2 pangkat negatif 1 log 8. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ditambah 9. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 ya. Log akar 3. Nah, masih ingat nggak nih bilangan akar? Akar 3 itu kan sama dengan 3 pangkat setengah. Kita operasikan. Nah, ini menggunakan sifat yang ini ya. Pangkatnya kita kedepankan, berarti jadi 3 per negatif 1 ya. Ininya negatif 1. 2 log 2 ditambah setengah per 2, sisanya 3 log 3. Oke, sama dengan 3 dibagi negatif 1, berarti negatif 3. 2 log 2. Nah, pakai sifat yang ini ya. A log A sama dengan 1, berarti 2 log 2 itu sama dengan 1. Negatif 3 dikali 1 ditambah setengah dibagi 2, itu kan sama aja dengan 1 per 4 dikali 3 log 3. 3 log 3 sama dengan sifat yang ini, berarti sama dengan 1. Oke, sama dengan negatif 3 kali 1 sama dengan negatif 3 ditambah 1/4 dikali 1, 1/4 ya. Sampai sini boleh atau dilanjutkan juga boleh. Nah, ini kan kalau dioperasikan hasilnya menjadi negatif 11/4. Nah, inilah jawabannya. Oke, ada contoh lagi. Di sini ada 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12. Nah, ini menggunakan sifat penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kalau yang penjumlahan numerusnya dikali, kalau pengurangan numerusnya dibagi. Ini basisnya sudah sama-sama 2, maka bisa diperoleh 2 log 8 dikali 6 dibagi 12. Nah, seperti itu. Ini bisa kita coret ya. 12 coret, ini jadi 2, ini jadi 1 ya, dibagi 6 semua. 8 dibagi 2, 4. Berarti kan 2 log 4. 2 log 4 itu berapa? 2 ya. Karena 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Mudah ya sifat dasar dan sifat operasi logaritma. Kita lanjut ke sifat operasi yang terakhir, yaitu sifat lanjutan. Nah, di sifat lanjutan ini pertama, jika ada A log B ya, basisnya A, numerusnya B, ini bisa dirubah menjadi 1 per B log A ya. Jadi B-nya dirubah ya, tadinya numerus jadi basis, dan sebaliknya A-nya yang tadinya basis dirubah menjadi numerus. Contoh, kalau misalnya ada 2 log 3. Nah, ini kan menjadi 1 per 3-nya jadi basis, log 2-nya jadi numerus 2, berarti 1 per 3 log 2. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua sama ya, kalau misalnya ada A log B, itu bisa dirubah menjadi log B per log A. Nah, lalu numerusnya di sini siapa? Numerusnya kita anggap X saja ya. X di sini apa? X di sini adalah bilangan apapun boleh. Nanti tergantung soalnya ya. Yang penting sama. Kalau X di atasnya 2, maka X di bawah juga harus 2. Kalau di sininya 3, di sini juga 3, dan seterusnya. Nah, contoh misal di sini ada 2 log 3 lagi ya. Nah, ini bisa dirubah menjadi log 3 per log 2.
Nah, di sininya boleh siapa aja, boleh 4, boleh 3, boleh berapapun. Nah, misal X. X di sini boleh berapapun. Lanjut contoh yang ketiga. Di sini ada A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, kira-kira apa nih yang sama nih? Ini ya yang sama. B numerus di sini sama dengan B basis, dan yang ini sama juga, C numerus sama dengan C basis. Maka kita perhatikan ujung-ujungnya saja. Ini hasilnya menjadi A log D. Oke. Sifat yang terakhir di sini ada A pangkat A log B ya. Jadi A dipangkatkan dengan logaritma. Nah, kita perhatikan di sini yang sama apanya? Ininya ya, bilangannya, bilangan basis dari pangkat dengan bilangan basis dari logaritma itu sama. Maka hasilnya adalah B ya. Gampang sekali ya. Nah, ini 4 sifat lanjutan dari sifat-sifat logaritma. Kita akan coba contoh. Jika 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B, tentukanlah nilai dari 12 log 75. Oke, kita kasih pembatas dulu. Kita akan kerjakan di sebelahnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah 12 log 75 ya. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama kita gunakan sifat yang kedua dulu ya, yang ini. Nah, berarti kan di sini hasilnya jadi log 75 per log 12. Nah, basisnya berapa? Basisnya perhatikan di soal. Di soal ini bilangan yang sama bilangan berapa? Maka gunakan basisnya adalah basis 3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dulu 75 dan 12 ini menjadi bilangan prima berpangkat. Nah, kalau bingung cara mencari bilangan prima berpangkat, itu gunakan pohon faktor ya. 75 dibagi 2 bisa? Nggak bisa ya. Bagi 3 bisanya. 3 hasilnya 25. Dibagi 3 nggak bisa lagi, bagi 2 nggak bisa, bisanya dibagi 5. 5 hasilnya 5. Berarti 3 log 75 itu sama dengan 3 log 3 dikali 5 dikali 5 ya. 3 kali 5 kali 5 sama dengan 17 ya. Sudah sama. Per 3 log. Nah, 12 itu kan sama aja dengan 2 kali 2 kali 3 ya. Nah, kita coba pakai pohon faktor. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dibagi 2 lagi sama dengan 3 ya. Berarti kan sama aja dengan 2 kali 2 kali 3. Nah, tapi di sini ada 4. Jadi kita tidak usah 2, kita rubah 4 aja. Jadi 4 kali 3. Nah, berarti di sini jadi 3 log 4 kali 3. Oke, lanjutkan di bawah. Masih ingat tadi sifat penjumlahan logaritma? Nah, berarti ini kan bisa dirubah menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5 ya, yang kedua ini ditambah 3 log 5 per penyebutnya sama 3 log 4 ya ditambah 3 log 3 sama dengan, kita tahu tadi sifat dasar dari bilangan logaritma, jika basis dan numerusnya sama itu hasilnya adalah 1 ditambah 3 log 5 berapa? Nah, di sini adanya 5 log 3. Nah, kita ingat sifat lanjutan yang pertama ini, A log B sama dengan 1 per B log A. Maka ini jika dirubah jadi 3 log 5, hasilnya adalah 1 per A ya. Kalau 5 log 3 sama dengan A,
Kalau dirubah jadi 3 log 5, maka hasilnya adalah 1 per A. Nah, ini juga sama. Kalau kita rubah jadi 4 log 3, ini hasilnya menjadi 1 per B. Oke, kita lanjut. Berarti di sini 3 log 5 itu adalah 1 per A. Ditambah 3 log 5 lagi, berarti 1 per A. Per 3 log 4. 3 log 4 di sini sudah B ya. B ditambah 3 log 3. 3 log 3 itu 1 ya. Oke, sama dengan. Nah, ini kita samakan penyebutnya nih. 1 itu kan sama dengan A per A. Nah, jadi A tambah 1 tambah 1. Berarti kan A tambah 2 per A ya. Dibagi B tambah 1. B nya bisa diturunkan ke bawah menjadi A tambah 2 per A dikali B ditambah 1. Nah, ini jawabannya. Mudah sekali ya sifat-sifat logaritma. Oke, sekian video untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih karena telah menonton video ini. Tekan tombol like di bawah dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapat video menarik lainnya. Saya Meji Dinar Firmanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.